Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kepada yang terhormat, Ibu Nove Kartika Erlianti, ST, MT, selaku dosen pengampu mata kuliah alat industri kimia, beserta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 Paralel D akan mempresentasikan terkait tentang tugas mata kuliah alat industri kimia. Mungkin sebelum dilanjutkan presentasi, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Iram Alfarayan dengan NPM 200310101444, dilanjut oleh rekan saya. Saya Sandi Pono Putra, NPM 200310100142. Saya Muhammad Rifi Zamzami, NPM 200310100143. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pada presentasi kali ini tentang materi salah satu jenis peralatan size reduction, yaitu ultra fine grinder. Untuk bahasan kita saat ini, kita akan menjelaskan submateri yang pertama secara umum, yang kedua pengertian ultra fine grinder, yang ketiga tujuan ultra fine grinder, dan yang keempat macam-macam ultra fine grinder beserta prinsip kerjanya. Yang pertama yaitu secara umum, istilah pengecilan ukuran atau kominusi atau juga size reduction digunakan dalam praktek di mana partikel-partikel padatan terpotong atau terpecah menjadi ukuran yang lebih kecil. Alat-alat kominusi secara umum dapat dibedakan menjadi yang pertama ada crusher atau penghancur atau juga dapat disebut dengan peremuk, yang kedua ada grinder atau penggerus, yang ketiga ada ultra fine grinders yaitu penggerus sangat lembut, dan yang keempat ada cutting machine atau mesin-mesin pemotong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengertian dari ultra fine grinder. Ultra fine kominusi atau pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran merupakan salah satu proses dalam industri yang sangat penting. Proses ini bertujuan untuk mempermudah proses selanjutnya supaya lebih efektif. Ultra fine grinder adalah alat yang beroperasi untuk menggiling atau bongkahan yang dihasilkan crusher, sehingga bongkahan ini menjadi bubuk atau menjadi ukuran yang lebih kecil. Ultra fine grinder ini biasa digunakan untuk mereduksi partikel dengan ukuran lebih kecil dari 1/4 inci. Sedangkan produk yang dihasilkan dari ultra fine grinder ini biasanya berukuran antara 1 sampai 50 mikrometer. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari ultra fine grinder. Yang pertama yaitu kompresi atau tekanan. Pada umumnya, kompresi digunakan untuk pemecahan kasar zat padat keras. Halusan. Pukulan menghasilkan hasil yang berukuran kasar, sedang, dan halus. Yang ketiga atsiri atau gesekan. Atsiri menghasilkan hasil yang sangat halus berdasarkan perbedaan rapat ayak, di mana ayak dengan anyaman paling rapat ditempatkan paling bawah. Yang kelima berdasarkan gaya sentrifugal yang mendorong partikel dari ayak atas ke bawah. Yang keenam berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Partikel dengan ukuran besar akan bertahan pada partikel kecil akan dilewatkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Fungsi dari ultra fine grinder. Ultra fine grinder yaitu untuk menggiling bongkahan yang dihasilkan oleh crusher hingga menghasilkan produk berbentuk bubuk yang berukuran antara 1 sampai 50 mikrometer. Ultra fine grinder digunakan untuk menggiling pada satu yaitu proses pembuatan produk tepung seperti tepung kentang, tapioka, atau jenis tepung lainnya. Yang kedua yaitu digunakan untuk menggiling pada biji tembaga, nikel, kobalt, dan besi. Yang ketiga yaitu digunakan untuk menggiling pada bahan baku untuk industri semen. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam alat ultra fine grinder beserta prinsip kerjanya.
Alat yang pertama yaitu ada mesin tumbuk palu dengan klasifikasi atau hammer mill dengan klasifikasi. Hammer mills merupakan alat yang dapat menggiling berbagai jenis padat dengan didukung martil dengan permukaan yang dilengkapi banyak gerigi yang tajam. Mesin ini mampu menghancurkan berbagai jenis bahan baku dengan maksimal. Bahkan, benda yang sangat keras sekalipun dapat digiling hingga menghasilkan tepung yang sangat halus. Salah satu jenis hammer mill dengan klasifikasi internal untuk mendapatkan partikel ultra halus adalah micro atomizer. Mill jenis ini dapat menghasilkan partikel berukuran 1-20 mikrometer dengan kapasitas 1 atau 2 ton per jam dan juga kebutuhan energinya sekitar 40 kilowatt per ton. Lalu prinsip kerja dari hammer mills yaitu pada perangkat ini terpasang palu ayun atau hammer ayun antara dua piring rotor. Selanjutnya partikel yang cukup halus akan terbawa dengan berputarnya kipas yang terdapat pada poros rotor. Sedangkan partikel yang terlalu besar dilemparkan kembali untuk penggilingan lebih lanjut di dalam ruang penggiling. Lalu ukuran maksimum produk-produk tersebut dapat diubah dengan mengubah kecepatan rotor atau juga dapat menambah jumlah baling-baling pemisah. Berikut merupakan gambar dari contoh hammer mills yaitu micro atomizer. Di sini terdapat saluran untuk pembuangan udara dan juga produk. Di sini terdapat ruang untuk masuknya udara. Di sini terdapat ruang untuk masuknya feeds yang masuk. Lalu di sini terdapat spiration fan yang digunakan untuk melewatkan partikel dari zona A menuju zona B. Lalu di sini terdapat fan blade yang digunakan untuk menyedot dari partikel yang berukuran halus untuk dapat dilanjutkan ke dalam kolektor produk. Lalu di sini juga terdapat casing atau juga dapat disebut dengan selubung. Di sini terdapat shaft atau batang. Di sini terdapat rotor yang dilengkapi oleh hammer ayun atau palu ayun, dan di sini terdapat anvil plate atau piring landasan. Jadi satu set hammer atau palu ayun dipasang di antara dua piring rotor dan juga kipas atau spiration fan yang digunakan untuk menarik atau menyedot udara melalui mill atau alat giling ke arah yang ditunjukkan oleh gambar. Jadi partikel-partikel yang berbentuk halus atau sangat halus akan dihisap oleh fan blade menuju ke dalam kolektor produk. Lalu pada piring rotor terdapat baling-baling ukuran pendek untuk memisahkan partikel berukuran besar dan juga berukuran kecil yang dapat diterima oleh alat, yaitu yang disebut juga dengan spiration fan. Aliran di dalam grinding zone atau tempat untuk arena penggiling diberi kecepatan rotasi tinggi. Partikel-partikel yang kasar akan terkonsentrasi sepanjang dinding bilik karena ada gaya sentrifugasi pada rotor yang bekerja padanya. Aliran udara akan membawa partikel yang lebih halus atau fine particles ke dalam zona B atau dari zona A menuju zona B. Lalu spiration fan ini akan cenderung melemparkan dari arah B ke A partikel-partikel yang belum dapat masuk ke dalam menuju ke dalam kolektor produk. Lalu partikel halus yang dapat diterima dibawa menuju ke penampung produk atau kolektor produk, sedangkan yang masih besar akan diolah kembali ke dalam grinding zone sampai halus atau menuju atau menjadi ukuran yang lebih kecil atau ukuran yang dituju. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan dari hammer mills, untuk kekurangan sendiri kurang cocok digunakan untuk menggiling material yang berkapasitas lebih besar. Lalu waktu prosesnya yang digunakan itu memakan waktu yang lama. Kelebihannya yaitu ukuran produk yang dihasilkan dapat berubah-ubah. Untuk mengubah hasil produk ini dapat divariasikan dengan mengubah kecepatan atau juga dapat menambah jumlah dari bahan-bahan pemisah. Lalu yang kedua yaitu produk yang dihasilkan akan lebih halus daripada alat-alat lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mesin giling energi fluida. Mesin giling energi fluida adalah mesin giling yang menyediakan cara cepat dan efektif untuk mereduksi bubuk sehingga ukuran partikel rata-rata kurang dari 10 mikrometer. Prinsip melayang di dalam arus gas dan dibawa dengan kecepatan tinggi di dalam lintasan berbentuk lingkaran atau elipse. Menumbuk atau menggosok dinding kamar pengurung. Ruang giling berbentuk pipa yang membuat lengkungan oval.
Berikut merupakan gambar dari penggiling bertekanan fluida. Bahan masuk lewat sini, dan yang ini merupakan tempat masuknya fluida bertekanan. Kemudian terjadi turbulensi di sini, dan bahan akan bergesekan dengan dinding-dinding dan terbawa ke atas. Kemudian partikel-partikel yang berukuran kecil akan keluar lewat ukurannya masih besar, akan kembali lagi turun ke bawah. Berikut merupakan contoh ilustrasi dari cara kerja bahan fluida masuk dan oval, yang berbentuk oval, tempat berlangsungnya grinding. Dengan bulatan yang di atas berwarna hijau adalah clarifier, tempat keluarnya bahan atau produk. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan dari mesin giling energi fluida. Kekurangan dari mesin giling energi fluida yaitu yang pertama, produk yang dihasilkan kurang halus. Yang kedua, tidak dapat menampung umpan lebih dari 100 mesh. Kelebihannya, yang pertama waktu prosesnya singkat. Yang kedua, dapat menghasilkan zat padat tak lengket sampai 1 ton per jam dengan menggunakan. Selanjutnya yaitu mesin giling aduk atau agitating mills. Agitating mills merupakan alat berbentuk bejana vertikal dengan kapasitas 1-300 galon. Penggilingan basa ultrafine biasanya dilakukan pada agitating mills. Contoh dari alat penggiling jenis ini adalah colloid mill. Untuk prinsip kerja mesin giling aduk, yang pertama itu unit operasi ini berisi medium penggiling padat. Yang kedua itu berbentuk bejana vertikal dengan kapasitas 1-300 galon atau 4-1.200 liter berisi cair, di mana medium penggiling tersebut terdapat sebagai suspensi. Yang ketiga yaitu umpan dikocok untuk menggiling bahan yang sangat keras. Yang terakhir yaitu kolom vertikal bolak-balik yang memutarkan isi bejana. Bubur umpan yang pekat dimasukkan dari atas, sedangkan hasilnya keluar dari tapis bawah. Berikut merupakan gambar dari mesin giling aduk. Ini merupakan gambar umum dari mesin giling aduk atau agitating mills. Yang gambar ini merupakan gambar jenis dari agitating mills yaitu colloid mills. Berikut merupakan video dari mesin giling aduk. Ini adalah unit agitating mills. Pada alat agitated mill terdapat pisau spiral yang digunakan untuk menggiling feed yang masuk menjadi ukuran yang lebih kecil. Feed yang masuk tidak hanya digiling dengan pisau spiral, tetapi juga berbenturan dengan dinding di sekitar rotor agar partikel yang dihasilkan lebih halus. Ini merupakan dinding dari penggilingan. Partikel yang sudah halus akan ditampung dalam kolektor produk, sedangkan partikel yang masih belum halus akan digiling kembali sehingga mendapatkan ukuran partikel yang diinginkan. Ini merupakan proses penggilingan. Mesin giling aduk atau agitating mills memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu produk yang dihasilkan lebih halus. Yang kedua yaitu agitating mills dapat menggiling dalam keadaan basah. Tetapi agitating mills memiliki kekurangan yaitu memerlukan frekuensi getar yang stabil, yaitu sekitar 20 Hz. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, terkait dengan penugasan mata kuliah alat industri kimia tentang materi ultrafine grinder. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.